Ya, Ashabul Kahfi ini kita ceritanya tadabbur ayat satu. Kita mau tadabbur Al-Quran, tapi memang ayat yang mau kita tadabburi kita runtutkan dulu. Dari mulai surat Al-Fil kita hari ini, dan di Instagramnya Teras Dakwah dan juga komunitas kita yaitu Sekolah Belajar Sirah, di situ sudah kita sebutkan playlistnya. Ada 8 pertemuan yang insya Allah akan kita laksanakan secara runtut dari pertemuan pertama ini di pekan kedua dan pertemuan kedua di pertemuan keempat. Pekan keempat, oh ya maaf, pekan keempat. Pertemuan kedua di pertemuan keempat. Jadi kita merutinkan di setiap bulan mulai Oktober, November, Desember, Januari di pekan kedua dan keempat untuk diruntutkan ngaji tadabbur Quran, tapi POV-nya sirah nabawiyah. Jadi kalau tadabbur Quran aku mau ambil dari beberapa POV. Kalau kami memang diminta untuk teman-teman semua kita ngaji Quran tapi pakai sirah nabawiyah. Khusus sirah. Guru saya satu namanya Cak Kosim nih, masya Allah. Ahlan Cak. Jadi kita mau ngaji Quran tapi polanya tadabbur dan polanya POV-nya sirah nabawiyah. Sudah ada 8 ayat yang kita siapkan, mulai dari Al-Fil, kemudian surat Duha, itu pertemuan kedua, insyaallah pekan. Jadi kita cuma pekan kedua dan keempat ya. Dan nanti terakhir insyaallah surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat pamitannya Rasul. Jadi Rasul mau wafat, Allah turunkan surat terakhir yaitu surat An-Nasr. Bukan ayat terakhir ini, surat terakhir. Jadi surat terakhir itu surat An-Nasr, dan itu saat diturunkannya surat tersebut sahabat ada yang menangis. Mereka paham bahwa ini Rasul berarti tugasnya sudah selesai. Itu yang mau kita runtutkan. Dan berarti terakhir insya Allah Januari pekan keempat insya Allah. Dan Februari itu sudah masuk bulan Ramadan insya Allah. Jadi Februari pekan ketiga kalau tidak salah itu sudah masuk Ramadan. Sehingga majelis ini tujuan utamanya adalah persiapan Ramadan. Karena Ramadan itu jangan disiapinnya H-2, apalagi H-1. Mungkin raweh yo gitu. Itu terlambat sudah. Panitianya aja biasanya 12 bulan. Nah, ya betul. Panitia Ramadan aja kadang persiapannya udah sebulan sebelumnya. Maka Ramadan yang di situ adalah bulan Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka aneh kalau kita sendiri dengan Quran kita tidak persiapan. Dan sekali lagi Ramadan itu fungsinya adalah untuk mendapatkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi 3 fungsi Quran. Dia punya hudan, petunjuk, bayyinat itu penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan. Orang jadi punya ini perbedaan antara sebelum Ramadan dan saat Ramadan. Harusnya. Ini kalau kita bicara pakai POV sirah nabawiyah, harusnya begitu, harusnya. Masalahnya memang kalau kita Ramadan nggak pakai persiapan, ya akhirnya kita masalah. Kita selalu hanya sama aja. Ramadan ya bedanya cuma sholat raweh kita jumlahnya lebih banyak, sholat tahajud kita lebih banyak. Kemudian biasanya raposo, sa'i poso gitu. Ternyata Ramadan itu dihadirkan di antaranya itu kemuliaannya Al-Quran, dan Al-Quran itu fungsinya tadi hudan, bayyinat, wal furqan. Dan itu perlu latihan, dan kita latih dari sekarang insya Allah. Jadi surat yang mau kita bahas adalah surat Al-Fil, dan itu sebagai irhash. Irhash itu tanda akan datang sebuah momentum, yang momentum besar itu adalah Maulid Nabi. Jadi surat Al-Fil itu adalah surat yang Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ini adalah irhas bahwa akan ada nabi yang akan diutus. Kalau nabi lagi akan diutus, berarti zaman lagi sangat masalah. Karena fungsi nabi kan memperbaiki. Kalau lagi nggak ada masalah, ya ngapain ada nabi? Gitu. Itu sudah satu kaidah sendiri. Berarti kondisi saat itu lagi sangat bermasalah. Sangat bermasalah.
irhas dan juga kalau kami sendiri dari tafsir ini kemudian menjadikan bahwa surat Al-Fil ini surat yang fungsinya adalah untuk pendahuluan kita mempelajari sirah nabawiyah. Muqaddimahnya, betul. Karena nanti kalau kita belajar sirah nabawiyah tanpa muqaddimah, kita akhirnya ya baca kayak baca buku apa ya, buku novel lah, buku paket gitu. Novel aja kan udah prolognya. Oh, novel dan muqaddimah ya. Oh, gitu ya. Saya baru tahu ya. Jadi orang baca lembar 1, lembar 2 sampai selesai itu sudah. Nah, sirah nabawiyah itu nggak bisa gitu kan. Sirah nabawiyah itu harus benar-benar yang oke, ini lembar ini kira-kira manfaatnya buat saya apa dan sebenarnya itu harus ada itu. Paham latar belakang. Ada paham latar, betul. Dan sirah nabawiyah dimulainya namanya juga sirah nabawiyah. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidup itu ya berarti dari Nabi lahir. Tapi kenapa kok surat Al-Fil itu bukannya sebelum Nabi? Ya, Nabi, karena itu latar, muqaddimahnya aja. Allah ingin menyebutkan, ingin memberitahu kepada kita bahwa pelajari surat ini agar kalian tahu latar di masa sirah, di masa Nabi belum lahir. Karena itu PR besarnya Nabi nanti di situ. Disimbolkan dengan diantaranya adalah peristiwa Al-Fil ini. Jadi sirah nabawiyah itu perjalanan hidup Nabi lahir sampai beliau wafat. Itu sirah. Makanya nanti kalau pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin itu sudah bukan masuk dalam sirah sebenarnya. Kalau kita tertib pada definisi ya. Dan juga pembahasan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran itu nanti disebutnya kisah, bukan sirah. Termasuk Al-Fil ini sebenarnya kisah. Tapi karena dia ada menjadi irhas tadi, menjadi tanda akan hadirnya Nabi terakhir, maka Ibnu Katsir menyebutkan ini sebagai pendahuluan orang kalau mau belajar sirah nabawiyah. Jadi dimasukkan ke situ. Gitu ya. Jadi masalahnya bahkan adik-adik kita nih di TK mungkin sudah dikasih ilmu nih judul kita Ashabul Kafein, nggih. Oh ini aren nggih. Ini klasik. Ini kan. Oke, ini yang abang buat Al-Fil. Dan sekarang logonya gajah, Zat. Logonya gajah gitu ya. Ya, ada kafein yang mau kita bagi di sini buat teman-teman nanti yang mau diskusi. Kita siapkan kafeinnya karena ini banting dikit ke kopi kita. Oh, iya. Banting dikit ke kopi. Kenapa kita kasih nama Ashabul Kafein? Sejatinya ini sebenarnya hanyalah kalimat guru kami Ustaz Budi waktu teman-temannya pada ngopi. Kemudian beliau mendatangi majelis itu sambil mengatakan, "Oh, Ashabul Kafein," gitu kan. Dari situ saya tadinya nggak berani pakai nama ini kalau guru kami nggak nyebutin gitu. Tapi ketika kemudian ternyata bahkan jadi merchandise beliau dengan teman-temannya di komunitas namanya Hikayat Podcast itu ada kaosnya Ashabul Kafein gitu. Nah, cuma tanpa pengetahuan beliau kita buat majelis ini. Jadi nanti kapan-kapan sowan ke sana tuh sambil ini saat karya kami teman-teman di Jogja yang melanjutkan perjuangan beliau dalam mengenalkan sirah nabawiyah. Ya, Ashabul Kafein yang namanya kafein dulu hampir diharamkan oleh ulama. Kopi, ya hampir diharamkan. Dikarenakan menimbulkan dampak, ada efek freshnya itu ada. Tapi setelah diteliti dan seterusnya, fatwa ulama menyebutkan ini tidak haram. Bahkan ini menjadi minuman yang menemani para ulama untuk menulis kitab-kitab. Malah jadi kayak perantara ya. Ya, ini jadi wasilah yang kemudian menjadi manfaat ketika kemudian muslimin dengan ilmunya. Sayangnya nanti kopi ya terus ikut bagian dari jajahan Romawi. Dari jajahan yang kemudian Eropa menjajah, singkatnya kopi jadi sekarang ada istilahnya Americano gitu. Itu orang-orang yang nggak kuat ngombe espresso dikai banyu gitu kan. Terus dikasihlah ya emang dari dulu Amerika tuh rusak gitu. Ya, tapi udah milih Amerika no aja masih dipesen gitu. Saya kalau ke sebuah warung saya bilangnya long black gitu. Black kalau orang pengen pahit banget ya. Jadi ngomongin kopi gitu. Karena emang ini ya majelis kita Ashabul Kafein karena kadang ilmu perlu kafein. Perlu dikeplak-keplak dikit lah gitu kan. Nah, kalau pakai Quran kan ngeplaknya enak. Ini Quran yang ngomong gitu kan, kita cuma nyampein aja. Kalaupun saya ada yang salah kan kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Aman kita ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka, ya Allah kami minta ampun ya Allah. Selesai gitu kan. Jadi antum mau nyalain saya nggak bisa gitu. Karena saya sudah minta ampun sama Allah gitu ya. Ya, kembali ke tadabbur Quran, POV Sirah Nabawiyah. Jadi surat Al-Fil, bahkan yang kami pakai hanya ayat 2-nya. Udah yang dipilih pun surat Al-Fil yang pada masih dipilih ayat Pakai 2. ayat 2-nya tok. Tapi kayaknya cuma ayat kata tertentu juga. Itu pun pakai kata tertentu. Gitu. Nah, saya mulai tadi bahwa mungkin adik-adik kita juga udah belajar peristiwa Al-Fil. Jelas. Ya kan? Harusnya sudah. Di TK-TK, bahkan sekarang teman kita Ustadz Iqbal kemarin menceritakan tentang akun beliau video sirah namanya Pelita Kids. Itu juga beliau menampilkan peristiwa Al-Fil ini sebagai video gratisnya. Nanti kemudian ada kalau nggak salah ada serialnya di belakangnya, kalau nggak salah ada ya, ada ya. Itu juga diawali dari Al-Fil. Sekali lagi, Al-Fil ini menjadi muqaddimah. Kalau suratnya antum sudah hafal, bahkan mungkin sebagian kalau pengen sing suratnya pendek, surat kira apa nek suratnya pengen cepet gitu kan, itu ada pakai Al-Fil. Tapi beda kalau antum tadabburi ayat itu. Kalau di ayat awalnya saja, itu sebenarnya Allah sudah memberikan satu kalimat yang ini menunjukkan bahwa manusia, apalagi Muslim, sejatinya mesti wis ngerti cerita ini. Makanya pertanyaannya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Allah mengingatkan ya. Ya, tapi pakai kalimat tanya. Alam taro, tidakkah kamu gitu, mengetahui gitu, tentang peristiwa di mana Allah hancurkan Abraha dan pasukannya itu? Itu pakai kata alam taro, yang artinya ini pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Ya, pertanyaan kayak Kau ngerti lah? Kau ngerti toh, gitu kan? Gitu. Itu. Jadi ini ayat satu saja itu sudah Allah sudah seolah-olah ingin menyampaikan ente semua udah tahu Al-Fil. Dan udah tahu kan hasil endingnya kayak apa, udah tahu kan? Gitu. tapi tetap diceritakan. Tetap diceritakan. Dan masalahnya ada sesuatu yang perlu ditadaburi yang kadang kita lolos di situ. Makanya kami milih ayat 2-nya. Yaitu tentang ketika Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum. Kaid, ada kata kaid. Kaid di sini kalau bahasa terjemah kita pakai kata tipu daya. Jadi satu kata ini akan membuat antum melihat ternyata di balik Abraha dan misinya ada sesuatu yang tersembunyi. Makanya mereka sembunyikan itu sebenarnya. Ada modus, ada misinya. Misinya apa kalau yang populer di kita? Apa maksud? Apa? Abraha itu mau ngapain tuh? Menghancurkan Ka'bah. Sepakat ya? Alasannya apa dia menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Yang populer. Yang dia umumkan. Kenapa dia mau menghancurkan Ka'bah? Bahkan orang-orang Arab saat itu nyegat Abraha untuk melakukan penyerangan. Jadi dia mencoba menghambat, menyerang tapi kalah. Ada beberapa suku di pinggiran Arab yang mencoba itu. Karena Abraha itu nyampeinnya di dalam kampanyenya. Nah, betul. Ada hubungannya dengan kotoran manusia yang dilelet-leletkan di gereja dia. Pernah tahu cerita itu? Jadi motifnya Abraha yang dikampanyekan, yang disampaikan dengan tim suksesnya ada tadi gitu. Ini Abraha bisa menang pemilu waktu itu soalnya. Cuma pemilunya dia licik, dia membunuh pimpinannya yang namanya Iryad. Singkatnya dia memimpin dengan kelicikannya. Dia mau nyerang gajah, alasannya gereja saya, dia mau nyerang Ka'bah, alasannya gereja dia dikotori sama orang-orang Mekah. Ini alasan yang dimunculkan. Yang diviralkan. Tapi Allah membongkar dengan kata kaidahum. Tipu daya mereka fitadlil. Alam yaj'al kaidahum fitadlil. Sebenarnya tadlil ini nanti dari kata dola yang artinya sesat. Artinya tipu daya mereka itu kesesatan yang tidak ada manfaatnya dan Allah buat sia-sia. Mungkin sedikit. Monggo, betul. Aneh sebenarnya alasan mau nyerang Ka'bah gara-gara itu dileletin kotoran. Sebenarnya gini itu kayak tipu daya yang konyol sebenarnya, tapi kok yang percaya aja itu loh bawahnya. Nah itu makanya kok yodo percaya. Saya belum lama ini dapat baca berita soal orang Israel membuat
hukum intinya dewan lah, dewan misalnya Oke. bilang tidak ada huruf P dalam bahasa Arab, itu artinya nggak ada Palestina. Terlalu konyol. Nah, itu kan statement konyol. Iya, iya, iya. Ya itu konyol. Kaidah konyol atau tipu daya konyol. Yang konyol siapa? Yang buat atau yang percaya? Yang percaya. Nah, yang percaya juga ada itu loh. Nah, itu. Nah, dua-duanya konyol gitu. Itu judul kita hari ini, Ustaz. Akal sesat para followers ini yang mengikuti Abroha, yang mereka kan juga nanti dihancurkan Allah, ya kan? Kan yang dihancurin nggak cuma Abroha. Ya cuma yang buat statement. Ya, walaupun kadang muncul pertanyaan, Ustaz, gajahnya nasibnya gimana gitu kan? Itu suka memang ada pertanyaan gitu, Ustaz. Gajah dipikirin, Masya Allah kan berarti ada ya ada rahmat, ada kasih sayang kepada gajah. Cuma kadang kita nggak teliti sampai pada followernya Abroha itu. Jadi Abroha punya motif. Motifnya tentu tidak dibahas di dalam tafsir, karena tafsir biasanya pembahasannya lebih ke kronologis yang muncul. Tapi ada penyebab. Waktu dia bilang bahwa gerejaku dikotori, berarti dia punya gereja dong. Gereja ini apa, Ustaz? Tujuannya buat apa? Nah, gereja ini kan dibangun sama Abroha itu punya tujuan. Apa nih? Ada motifnya. Awalnya gereja ini nggak ada tadinya. Nah, gini dulu. Abroha itu datang dari mana sih sebenarnya? Dari Afrika. Dari Afrika. Makanya gajahnya gajah Afrika. Betul bahwa dia nanti berangkatnya dari negeri namanya Yaman. Yaman kalau di peta itu Jazirah Arab, dia paling bawah. Tapi untuk melihat sebelah kiri dikit, berarti sebelah baratnya itu sudah wilayah Habasyah, sudah Afrika saat itu. Nah, Abroha itu datangnya dari Afrika. Makanya harusnya Abrohanya hitam, kan? Karena Afrika bawah dia. Dan itu nanti seharusnya dia gundul. Kalau di ininya ya. Tapi budaya mereka juga gitu ya. Ya, wallah alam ya. Tapi memang gundul waktu itu memang ada sumpah yang dia lakukan untuk dalam tanda kutip menyogok Raja Habasyah, karena ceritanya dia membunuh pimpinan yang jadi dari Afrika mau ke Yaman itu Raja Najasyi atau Raja Habasyah nih mengutus seorang pemimpin namanya Iryad, dan Abroha itu asistennya sebenarnya. Dia cuma asisten sebenarnya. Tapi kelicikan dia menginginkan posisi jabatan itu sehingga dia bunuh Iryad itu. Nah, yang mangkel kan yang ngutus dong. Ini tim diutus harusnya berpartner, malah bunuh-bunuhan gitu. Dari situlah kemudian Habasyah marah, kemudian dia akan datang ke Yaman untuk kemudian menginjakkan ke Yaman dan akan menggunduli Abroha sebagai bentuk hukumannya. Hukumannya enteng banget itu. kayak ikop di pondok mana gitu. Mau digunduli tok gitu. Oh, jangan-jangan ikop digunduli itu ikut-ikut Habasyah. Metode jahiliyah berarti kan. Jadi mau digunduli, terus kemudian Abroha bilang ke Habasyah, ke Raja Najasyi bahwa nggak usah digunduli, saya aja yang gunduli. Kemudian rambutnya sama tanah Yaman dikirim ke Habasyah untuk membebaskan sumpahnya Raja Najasyi tadi. Nggak usah berangkat. Ya, nggak usah berangkat. Udah, pokoknya saya ngikut sama jenengan kok. Nah, itu tujuannya. Antum harus ngerti di balik Habasyah ada imperium besar yang saat itu menguasai wilayah peradaban di wilayah itu, yaitu Romawi. Jadi peradaban saat itu, kalau hari ini kan yang menguasai anggaplah Amerika dan Cina misalnya gitu kan, umpamanya gitu. Di masa itu Romawi dan Persia penguasanya itu, dan Habasyah itu di bawah Romawi. Sehingga Abroha itu bukan pengen membuat kerajaan sendiri terlepas dari Romawi, enggak. Saya ngikut kok. Buktinya saya tidak akan melakukan pemberontakan kepada pemimpinan Najasyi itu, enggak. Saya tetap di Yaman sebagai gubernur jenengan. Itu yang awal yang dibuat oleh Abroha dengan membunuh Iryad pimpinannya tadi, untuk kemudian dia sekarang jadi gubernur dan disetujui sama Najasyi. Karena ya sudah melakukan sumpahnya. Ya, dia sudah menunjukkan sumpahnya dan ya sudah. Berarti sekarang Abroha sebagai statusnya gubernur Yaman. Gundul. Belum. Oh ya, gundul gitu. Hitam gitu kan. Sudah habis itu kembali ke gereja tadi. Dia tinggal di Yaman ini, dia ngelihat kok setiap tahun masyarakat di Jazirah Arab itu mendatangi Mekah, ada acara apa di sana?
Mulailah dijelaskan. Di sana itu ada Ka'bah, bangunannya begini-begini dan seterusnya. Maka dia muncul keinginan untuk tadi karena dia kan nyari tahta nih. Udah dapat kan? Nyari duit. Nah, ada motif ekonomi di situ. Dia melihat orang-orang Mekah, orang-orang datang ke Mekah itu sampai hari ini, Zat. Asal orang datang umroh dan haji itu di sana, sistem ekonomi kan berjalan. Ketika ada peradaban, ekonomi jadi dijalankan. Sisa jualan ya. Asisan jualan, gitu kan. Dan itu membuat Abrohah kepingin memindahkan sentral ekonomi yang tadinya di Mekah, dipindahin ke Yaman di tempat dia berada di situ. Itu awal mulanya. Sampai sini bisa dipahami ya. Ada motif-motif yang diinginkan oleh Abrohah. Ada tujuannya. Enggak biasa. Tapi disembunyikan. Ya, ada modus lah kalau hari ini tuh. Pura-pura minta. Pengalihan isu. Ya, ada semacam ini nanti peran media juga ya. Jadi media tuh sangat berperan di situ. Sampai hari ini kan banyaknya kericuhan, ramutu, hoax dan sebagainya kan media ikut berperan di situ. Dan kita pun hampir semuanya punya media. Hampir semuanya punya media. Singkatnya, akhirnya dibuatlah sebuah project ini. Yang project ini dilakukan bukan hanya project atas tangannya Abrohah di Yaman aja. Bukan, Set. Jadi nggak cuma ada investornya. Ada sponsornya. Ada investornya. Karena gini, ini pertimbangannya adalah kalau berhasil bisa dipindahkannya pusat manusia yang di Mekah tadi dipindah ke Yaman, Besar banget. itu akan membuat proses perekonomian itu menjadi lebih, menurut mereka ya, menurut orang Romawi ini, menjadi lebih cepat dikarenakan nanti pengiriman barang dari Yaman ke Afrika dan juga dari Yaman ke India itu menjadi akses yang strategis buat mereka. Dapat ya? Misalnya biar nggak usah lewat Persia. Ya, karena Romawi Persia kan musuhan. Sehingga proyek pembangunan gereja ini bisa dikatakan sponsor utamanya adalah wilayah Romawi. Jadi Imperium Romawi mendukung itu. Dan antum tahu nanti gereja itu dibangun dengan marmer-marmer terbaik. Dan kalau antum cari wilayah mana yang marmernya itu terbaik, ada wilayah kita juga. Oh, muslimin sih gitu. Di mana coba? Pusat sentralnya Romawi saat itu di mana? Pusat peradaban Romawi saat itu. Nanti terbagi dua sih memang. Di mana? Di Syam. Kalau ngambilnya dari Eropa itu terlalu jauh. Tapi memang Syam itu punya penghasil marmer-marmer terbaik. Sehingga proyek ini tuh proyek yang prosesnya panjang, nggak sekedar bangun cakruk dan ini bangun gereja yang gerejanya ada motif tujuan ekonomi. Tapi kenapa kok yang dibangun gereja? Saya melihat Ka'bah itu pusat ibadah. Nah itu karena orang mau umroh dan haji kan niatnya ibadah, ya kan? Maka untuk mengalihkan ekonomi ke Yaman ya harus bangun tempat yang manusia butuh ibadah. Masalahnya Abrohah itu bukan manusia yang tidak kenal Allah. Romawi itulah yang membuat adanya Trinitas. Itu di antara konsepnya Romawi yang singkatnya Habasyah juga ngikut, sehingga Yaman pun cuma ngikut Habasyah. Ngikut kurikulum. Ngikut kurikulumnya Romawi. Ada kurikulum Romawi berarti ya. Dibangunlah gereja dengan motif ekonomi sebenarnya, tapi yang di-share di casingnya adalah ibadah. Jadi ini jualan agama. Yang itu sudah dilakukan dari zaman iblis. Saya kalau ngomong iblis nggak bisa, iblis gitu nggak bisa ya. Harus B-nya tuh harus Jogja banget, iblis gitu ya. Itu kalau iblis itu waktu ngapusi Nabi Adam, itu dia menggunakan tipuan yang dia gunakan atas nama Allah. Jadi dia bohongin Nabi Adam dengan kalimat wallahi, bersumpah atas nama Allah, dan itu yang membuat Nabi Adam tidak menyangka bahwa ternyata ada toh
makhluk yang berdusta atas nama Tuhan. Dan itu pun nanti Nabi Adam tidak kemudian ini ya, waktu mengaku salah ya dia sampaikan, saya tidak menyangka ya Allah bahwa ada makhlukmu yang berani berbohong atas namamu. Bahkan dia kan bohong ini mesti punya kepentingan kan? Jadi untuk kepentingan pribadinya iblis bersumpah atas nama Allah. Jadi Abraha hanyalah manusia anak buah iblis. Nah, buah jauh. Anak buah jauh ya. Jadi walaupun nggak senasab ya gitu kan. Tapi itulah modelnya, jualan agama, tapi sebenarnya yang diinginkan adalah motif ekonomi. Itu yang disebut dengan kait tadi. Ada tipu daya yang dilakukan Abraha. Singkatnya, ketika gereja itu sudah berdiri dengan segala kemegahan yang lebih indah dibandingkan Ka'bah hanya batu biasa. Kalau dulu belum ada kiswahnya ya? Sudah ada. Kiswah itu ya tentu beda kainnya ya. Kiswah setahu saya waktu itu pertama kali dari orang Yaman sendiri namanya Tabban As'ad. Dialah orang pertama yang waktu ngimpi dia lagi ngelewati Mekah, terus diajak ke Mekah, dan di dalam Ka'bah itu ada emas-emas yang tadinya mau dia rampok gitu, mau diambil. Kan dulu Ka'bah itu orang-orang Mekah juga memberikan pengorbanan lah dari itu berupa harta di situ. Nah, itu pas lagi mau diambil sama singkatnya Tabban As'ad dilarang oleh penasehatnya, jangan, karena saya tidak tahu rumah Tuhan kecuali ini, Ka'bah ini. Maka kemudian dia nggak jadi ngambil, terus dia tidur, pas tidur ngimpi, di dalam mimpinya dia diminta untuk memberikan kain. Saya nggak tahu model kainnya apakah sudah Cotton Combat 24S apa 30S, saya nggak tahu gitu. Kalau Mas Anggi paham gitu. Singkatnya itu kalau yang kiswahnya. Tapi intinya ya Ka'bah cuma batu. Bandingin marmer lagi loh. Nah, bandingin marmer, beda banget. Bisa jadi tempat wisata malah. Memang itu tujuannya. Memang itu tujuannya. Jadi tempat ibadah yang tujuannya bukan untuk ibadah, tapi untuk foto aja. Kayak ada ya di zaman ini kayaknya tuh kok ya makanya kita ini kalau udah nyampe depan Ka'bah nih, udah nyampe umpama umroh nih, antum diberikan kesempatan, dan yang sudah ke sana juga semoga Allah perjalankan antum ke sana insyaallah. Saya pesan betul kalau udah di depan Ka'bah itu jangan pernah merasa mulia kepada diri kita ini karena kita sudah di depan Ka'bah. Justru yang harus kita muliakan adalah Rabb hadzal bait, Tuhannya rumah ini. Jangan malah kita ngerasa wah aku dipanggil Allah gitu, spesial aku tuh. Enggak, antum dipanggil Allah karena dosa antum banyak. Datang ke depan Ka'bah tuh antum serahkan dosa antum tuh, kemudian minta sama Allah, ya Allah tukarlah dengan hidayah. Tapi minta diampuni. Ya minta diampuni, karena memang fadilah terbesar di dalam umroh adalah menghapuskan dosa yang sudah dibuat oleh manusia. Jadi gitu ya. Ka'bah itu kalau secara bangunan biasa dibandingkan marmer gerejanya Abraha. Tapi singkatnya, jualan agama yang dilakukan Abraha ini tidak berhasil. Padahal paling udah nyebar brosur juga. Wah, surakur brosur itu udah bikin reels, sudah bikin, dia ngirim surat itu, kirimin, termasuk ke orang-orang ulamanya Mekah saat itu, namanya Ahlun Nasik. Ahlun Nasik itu pakar-pakar agama jahiliyahnya di Mekah. Tapi mereka sangat fanatik dengan Ka'bah. Dan mereka merasa mulia karena saya ini orang yang tinggalnya di dekat Ka'bah gitu. Yang ngurusi Ka'bah. Nah, Ahlun Nasik inilah yang kemudian nggak terima dengan suratnya Abraha karena menyuruh ke gerejanya. Maka mereka mengutus seseorang datang ke gereja itu, dan di malam harinya dia BAB di situ, padahal nggak ada tulisannya toilet gitu. Nah, berarti kurang lebih gara-gara Ahlun Nasik juga ya? Memang. Makanya nanti dihancurkannya Abraha dan pasukannya itu Allah nyampein. Dan nanti disebutkan di dalam menjadi nama surat Quraisy. Surat Quraisy itu pembahasannya tentang memuliakan Quraisy, tapi yang dimuliakan adalah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapapun yang mau memuliakan Allah, jadi merendahkan diri, memuliakan Allah, maka Allah akan berikan jaminan, yaitu diberikan makan, dihilangkan lapar, diberikan rasa aman dari rasa takut. Itu jaminannya. Masalahnya Quraisy itu saat itu
Quraisy yang jahiliyah saat itu tuh dia merasa bahwa kami dibela Allah dengan Abraha dihancurin sama Allah tuh dan pasukannya, mereka merasa wah kui kami. Padahal pas datang mereka ya gede. Mereka nggak berani tak gimana ngelawan gajah, mereka nggak pernah ngeliat gajah. 60.000 pasukan. Nah pasukannya Abraha itu jumlahnya saat itu 60.000 pasukan. Coro hari ini sudah layak dapat centang biru. Cuma mau nyerang satu kota aja ya. Ya, cuma satu bangunan, bangunan. Bahkan nanti yang diserang itu targetnya Abraha hanya bangunannya, bukan orangnya. Orang-orang Quraisy itu sama Abraha diminta untuk udah kalian minggir aja. Saya nggak mau niat tidak gajah. nggak kepidak gajah, kepelites lumayan gitu. Kalian minggir aja, disuruh minggir. Kenapa coba? Karena orang-orang Quraisy itulah SDM yang akan dimanfaatkan oleh Abraha untuk menghantarkan barang menjadi, mereka nanti Quraisy jadi distributor. Kalau distributornya meninggal Ya siapa yang nganterin gitu kan? Akhirnya Abraha itu hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan segala modal yang sudah dikeluarkan itu, mereka berpikir aku kudu untung gitu. Jadi modelnya orang-orang kafir kalau jihad, orang kafir kok jihad, perang. Orang kafir perang itu modelnya adalah modalku mes metu piro, maka saya nanti kalau menyerang ke sana kira-kira saya dapat income berapa. Itu mereka ada hitung-hitungannya kayak gitu. Tapi kalau orang muslim, orang mukmin, mereka dengan jihad itu udah gak mikir modal. Karena mereka berharap balasan Allah. Kalau hidup mulia. Kalau hidup mulia, kalau mati pun syahid. Itu model cara berpikirnya orang beriman. Kalau orang kafir enggak, orang kafir tuh bukan cuma mau daldul-daldul mateni gitu enggak. Tapi harus mikir, ini kira-kira saya badi apa enggak. Abraha waktu mau datang ke Yaman itu yang dibawa adalah narapidana yang ada di Habasyah. Jadi itu bukan full militer. Penjahat yang dibawa. Itu penjahat-penjahat yang bahkan nanti hukumannya adalah eksekusi mati. Oke. Dikumpulin, terus diajak ke Yaman tadi itu, dan diancam. Bahkan nanti saat membangun Ka'bah itu kalau mereka terlambat, misalkan ya pas bangun gereja itu umpama jam 5:30 mulai gitu kan, umpama gitu kan. Kok terlambat, kalau di sini kan paling nggak potong gaji kan. Potong tangan. Kalau di sana potong minimal potong jari. Jadi jarinya dipotong. Kalau sampai terlambat. Jahat. Sing teratan. Dia nggak pun pakai apa. Nggak bisa bangun. Saya bayangin ngangkat hebel nggo dengkul iki gimana gitu. Itu jahat, Abraha jahat banget. Sehingga pertimbangan dia di situ. Pertimbangannya adalah jangan sampai kita ngeluarin militer dengan biaya sudah banyak gak dapat apa-apa. Jadi dia nyari orang-orang yang memang sudah katakanlah mati ya ora apa-apa kok gitu. Memang mereka itu hanyalah narapidana yang kemudian mati ya nggak apa-apa gitu. Menurut rezim jahiliyah saat itu. Dan itu kan persis kayak kondisi hari ini. Bahwa Israel itu tidak semuanya orang militer. Itu tuh hanya sipil-sipil yang dipaksa untuk ikut militer, kemudian disodorkan untuk kemudian mereka dibunuh. Masalahnya adalah, oke benar Israel salah, jelas zalim ya, Abraha juga zalim. Tapi kan pembahasan kita followernya ini, bahwa para follower ini kan juga didoktrin, bahwa mereka ini juga diberikan input dan ditawari fasilitas. Oke. Contoh Abraha tadi followernya ditawarin apa? Ya, jadi misalkan gini, kalau kita bicara tentang logistik, namanya 60.000 pasukan, butuh mangan tuh. Makanya nanti ada peristiwa di mana Abdul Muthalib itu akan meminta kembaliin kambing-kambing saya, ternak-ternak saya. Nah itu ternak buat apa sebenarnya? Yang dibeli buat dimakan. Nah itu kebutuhan konsumsinya mereka. Sehingga nanti pembiayaan ini bukan hanya datang dari Romawi, tapi juga di tengah jalan dia ngerampoki punya orang-orang. Padahal paling gini, dari atasan dikasih dana segini, kurang pak, jadi masih ngerampok gitu ya. Oh jelas, oh orang kafir itu nggak ada puasnya. Mereka ngakuin nanti ke atasan kurang, padahal dia ngerampok. Kayak di mana gitu. Gitu. Jadi memang itu motif-motif yang dimunculkan oleh Abraha yang bahkan sebenarnya tidak semua followernya tahu tentang tipu dayanya tadi. Tapi kan mereka dikasih akal oleh Allah untuk kemudian berpikir.
Ini kira-kira benar apa enggak perilaku Anda ini? Kalaupun umpamanya dia tahu bahwa ini buruk kok, ini tuh nggak baik kok. Mana ada masa kemudian hanya untuk urusan motif duit, Gara-gara dikunci. gara-gara cuma dikencingin kenapa harus dihancurkan Ka'bah ya? Cari yang ngencingin kan gitu. Malah ngirim 60.000 60.000 pasukan. Karena babnya adalah ngeluarin 60.000 pasukan itu, bayangannya adalah bisa dipindahin sentral ekonomi ke Mekah nih, dari Mekah ke Yaman. Dengan begitu dia berpikir maka kekayaan ini akan berputar di area Yaman, dan Yaman itu dikuasai Habasyah, Habasyah dikuasai Romawi, sehingga Romawi yang tinggal di Syam itu berharap bisa menguasai seluruh wilayah di Syam strategisnya dan juga Yaman. Nah terus orang Quraisy diapain? Fungsinya distributor, nganterin barang dari Yaman ke Syam. Dan memang itu habitnya Quraisy, rihlatas syita'i was shaif. Ini yang kemudian apa yang membuat para follower itu jadi beku akalnya, nggak manfaat berpikirnya, adalah karena ada fasilitas yang ditawarkan yang kemudian tidak mau menggunakan hati nuraninya untuk tahu bahwa ini kayaknya masalah deh. Sebagaimana kita hari ini ngelihat para tentara-tentara IDF yang kadang tuh saya sampai heran, mau tentara kok letoy, tulang lunak, lanang tulang lunak itu kan. Ternyata ditawari iPhone. Iya. Cuma tawaran kayak gitu, tawaran-tawaran yang mereka kan ditawari untuk jadi tentara itu. Ustaz Asep Sobari pernah menyebutkan data yang kalau tidak salah itu sekitar berapa ratus dolar gitu, berapa ratus ribu dolar kalau nggak salah. Kan di gratis. Wah, semua panganan sampah itu kan yang kemudian ditawarkan saat ke mereka. Padahal itu belum tentu direalisasikan. Mati dulu. Masalahnya itu tadi, fasilitas belum dia dapatkan, sudah mati duluan. Kalaupun dia nggak mati, fasilitas itu yang akan membuat makin beku kepalanya. Otaknya, hatinya, akalnya udah nggak digunakan dikarenakan konsumsi yang dia dapatkan. Dan ini semua berawal dari kesalahan manusia ketika salah milih yang namanya media. Karena untuk menyampaikan sebuah informasi harus ada media. Dan media pada saat itu yang paling digandrungi adalah syair. Syair. Dan syair saat itu, katakanlah orang nggak bisa nulis pun bisa bersyair. Yang penting bisa indah gitu. Ya, yang penting kalau syair ada kaidah-kaidahnya. Ada rumusan-rumusan yang menurut mereka ini dalam atau tidak, spesifiknya, rimanya, pilihan katanya, diksinya, itu sesuatu yang memang bagian dari. Ada gitu ya, kayak misalnya mereka nadanya keras tapi bikin yang dengar itu emosi gitu kan. Ya, memang. Ya kemungkinan ya pas berita soal di kotori itu gerejanya penyanyinya ya nadanya buat Pasti. itu ya. Pasti. Pasukannya ikut marah gitu ya. Betul, bahwa syair nanti di masa Sirah Nabawiyah pun digunakan. Rasul juga menggunakan, nanti kalau antum pernah dengar namanya siapa namanya, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyairnya Rasul. Nanti ada lagi Ka'ab bin Malik. Itu mereka para penyair-penyair yang memang fungsinya adalah untuk menaikkan izzah muslimin. Media memang. Bahkan nanti Hasan bin Thabit sampai, ya Rasul, saya mau mencaci mereka orang kafir itu dengan syairnya, yang membuat syair ini dalam tanda kutip membuat mereka, karena gini, kalau mereka udah emosi itu sudah nggak mikir masalah modal tadi, wis teko yang penting mangkat, ujungnya nanti mereka bahkan akan menghantarkan nyawa mereka sendiri. Contohnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya waktu perang Badar, orang-orang Mekah udah minta untuk udah balik aja, Aman soalnya. udah aman, karena memang saat itu targetnya adalah mengamankan 1000 ekor unta yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam sebuah perang namanya perang Badar. Tapi Abu Jahal itu udah kepalang mangkel. Terus bawa pasukan sisa. Udah bawa pasukan, dan dia saat itu memang pimpinan perangnya. Dan antum tahu di kitabnya Raudhatul Anwar disebutkan Abu Jahal itu berdoa kepada Allah. Oh, berdoa. Berdoa. Untuk Rasulullah. Dia berdoa. Antum di buku kita SBS 1 itu, di perang Badar disebutkan di situ. Abu Jahal itu sampai berdoa, ya Allah, sebenarnya yang benar tuh Muhammad apa aku? Dilema. Maka dia berdoa, tunjukkan padaku siapa yang benar ya Allah. Dan Allah tunjukkan. Dia mati di perang Badar itu. Bahwa berarti gini ya, iblis saja berdoa sama Allah, ya kan? Abu Jahal, gue yo kenal Allah.
ya kan? Firaun itu loh, Firaun yang ngaku Tuhan itu. Ujung endingnya pas mau mati dia bilang apa? Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Ada sebenarnya dia tuh yang ngaku sebenarnya. Cuma kan ada kepentingan gengsi yang membuat dia nggak bisa ngaku. Di antaranya kalau tidak tahta, harta. ini juga lucunya agak mungkin keluar dari Alvin ya soalnya Wah, betul. kan dia sebagai pimpinan ya sebagai kayak Abraham tadi Ya. kan ada Haman. Haman itu kan kalau saya lihat dari sejarah itu dia ada pendeta tertinggi dewa Amun. Ya. Haman itu Amun Oke. pendeta tertinggi dewa Amun ngakui ada Tuhan. Ini konyol ya. Kan juga Haman kan yang nanti diminta untuk bikin project, bikin bangunan yang tinggi karena Firaun mau melihat Tuhannya Musa. Gitu. Konyol ya. Artinya bahwa nggak ada manusia sebenarnya di hatinya kok ateis itu sebenarnya nggak ada. Orang ateis sendiri itu sebenarnya mereka juga coba aja dikasih bingung gitu, oh my God gitu. Tetap keluar, Tuhannya tetap keluar gitu. Itu yang nggak ada orang yang sebenarnya kayak gini. Manusia itu hatinya sebenarnya secara basic, secara fitrah itu DNA-nya adalah ahli surga. Karena Nabi Adam itu dulu diciptakan dan ditempat tinggalkan di surga. Maka sebenarnya manusia itu secara defaultnya, secara fitrahnya, dia itu nanti balik ke surga. Cuma ketika dia diuji di bumi Allah ini, di dunia ini, ketika dia mengutamakan kepentingan syahwatnya berupa harta dan tahta, dan disitulah dia sedang menjauh dari fitrah Allah, menjauh dari hidayah Allah. Dan di situ kalau Allah menghendaki dia kembali, Allah akan buat dia bertaubat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia kembali, Allah akan biarkan dia di dalam kesesatan. Disitulah kaidahum fitat, bahwa tipu dayanya tidak ada gunanya. Berarti itu sebenarnya kaidah itu soal ya kita manusia ini dikasih akal oleh Allah. Itu biar mikir gitu. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu atau mungkin kagum pada sesuatu ya mikir kalau misalnya suatu saat ada yang salah itu ya betul. Kita bisa ini tidak benar. Gitu. Betul. Bahkan naudzubillah yang namanya kita di sini kan yang ada di sini tujuannya kan ingin ittiba Rasul. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada antum untuk mempelajari hikmah-hikmah dalam sirah nabawiyah. Dan kami mendapatkan pelajaran dari antum. Nah, naudzubillah suatu ketika dengan salah atau tidak sesuai dengan kaidah apakah kami terus melepaskan akal kita dan ngomong kali nggak akan salah gitu ya atau kita menasihati gitu. Aku bocahmu atau kita malah mengingatkan atau gitu. Saya sangat tidak ridho kalau antum melihat saya salah kemudian antum diamkan saya. Wallahi, justru adab di dalam majelis adalah kalau ada yang salah maka tegurlah gitu. Di antara metode tegur adabnya di antaranya adalah pura-pura bertanya. Saya pernah ngetes itu di santri-santri kami di pondok tuh, saya sengaja pakai sendal tuh kiri dulu, dan saya tahu mereka ngelihat, tapi mereka tidak menegur, dan itu su'ul adab namanya. Justru malah mendiamkan gitu. Ya, karena harusnya kalau kita bicara tentang kaidah adab ya, dia negur tapi bertanya, Ustaz, Afan tadi pakai sendal kalau nggak salah kiri dulu betul nggak? Gitu. Kayak gitu, misalkan kalau misal kita nggak enak negur gitu. Kenapa? Karena orang yang nggak berani memberikan nasihat kebaikan, apalagi kita sudah sama-sama saling menyampaikan ini kebaikan dan kami pun membuka kalau ada kesalahan mau ditegur. Di situ gini, kalau ada orang nggak berani menyampaikan satu kebaikan padahal sudah diminta, maka justru dia merugi. Kenapa? Karena kalau sudah Quran menyebut kata rugi, berarti dia cenderung mendekat kepada neraka. Dan Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr. Manusia ini pasti merugi. Semuanya merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal soleh dan mau memberikan nasihat. Memberi nasihat wa tawassaw bil haqq, tentang al-haq dan kesabaran. Dan itu saya praktekin, hari ini tuh ternyata ada undangan khusus buat orang-orang tertentu. Ada majelisnya Ustaz Asep Sobari. Beliau lagi di Jogja. Mas Elias datang tadi di kajian Ustaz Asep. Itu ada teman saya, Mas Tama tuh, update status dia. Langsung tak tembak pakai ayat tadi.
Saya tidak hadir Ustaz, mohon berikan nasihat apa materi tadi itu ke saya itu. Beliau bilang, oh saya fakir ilmu Ustaz. Oh tak kasih dalil terus saya. Orang nggak mau memberikan nasihat itu sudah diancam rugi gitu. Saya cuma pengen kita sesurga Ustaz, maka berikan nasihat itu. Dan beliau habis itu bikin paragraf panjang banget Mas ya gitu. Mas Tama itu Masya Allah, dan itu manfaat buat kami yang bahkan tidak hadir di masjid tersebut. Ya, jadi harus kalau antum melihat kami salah, wallahi saya sangat ridho kalau antum negur kami. Itu yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang Abraham dan orang kafir lainnya. Betul. Enggak cuma ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Nah, ini yang kemudian habis ini kita buka sesi diskusi ya. Ini kalimat yang kami kutip dari sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Kalau ikut-ikutan Abrohah tadi aja udah salah kan. Ini Ibnu Mas'ud mengeluarkan kalimat yang walaupun akan ada yang mengatakan ini kalimatnya Rasul yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, tapi ulama banyak mendoifkan. Yaitu kalimatnya gini. Jangan kalian ikut-ikutan pada kebaikan ataupun keburukan. Jangan kalian ikut-ikutan pada kebaikan ataupun keburukan. Nah, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau keburukan nggak ikut-ikutan wajar. Kalau kebaikan nggak boleh ikut-ikutan. Bahkan Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan, kenapa? Karena saat orang lain baik, kalian juga jadi baik. Karena kan ikut-ikutan kan. Tapi saat orang lain berhenti dari kebaikan itu, kau pun jadi berhenti dari kebaikan itu. Berarti pas Ramadan tadi saat orang-orang kalau yang paling nyata itu terawih kan? Terawih kalau udah nih, oh nanti ini terawih pertama, kebak masjid itu penuh. Kalau ternyata nah kan kalau sholat sholat terawih itu kan sholat kebaikan, ibadah, maksud sholat kok nggak baik gitu kan? Terawih kan kebaikan. Tapi kata Ibnu Mas'ud, jangan kalian ikut-ikutan pada kebaikan maupun keburukan. Lah sholat terawih kan baik, masa nggak boleh ikut-ikutan? Nggak boleh kalau kita cuma beramal karena ikut-ikutan yang lain. Ben podo rukannya ora terawih rapi nak aku gitu kan. Itu saat yang lain berhenti dari terawih, biasanya ada kemajuan soft gitu kan. Makin hari soft makin maju gitu. Pertanyaannya kok bisa ya bareng-bareng gitu ya? Karena saat yang lain berhenti dari kebaikan, kita juga ikut berhenti dari kebaikan. Akhirnya kemudian terus gimana harusnya? Islam punya konsep namanya iman sebelum Quran. Jadi sebelum orang tuh dapat yang namanya beban-beban ibadah. Sholat kan beban. Sholat itu berat. Quran sendiri yang menyebut bahwa sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk kan gitu. Jadi kalau kita sholatnya kok masih berat, mungkin khusyuknya yang kurang diperdalam gitu. Ketika kemudian sholat beban, maka pertanyaannya, sudahkah kita memberikan motivasi kepada orang tersebut atau minimal kita untuk kemudian kenapa ya saya harus terawih? Mungkin kalau kita pengumuman jawabnya nyari pahala gitu kan. Nah, sholat itu sebenarnya dasar utamanya kan kita dalam tanda kutip kan berdoa. Yang di dalam sholat itu ada surat yang kalau nggak dibaca sholat nggak sah, dia surat Al-Fatihah. Dan Allah berfirman, ketika hambaku mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Allah mengatakan, Allah tuh jawab loh. Kalau kita lagi sholat itu baca Al-Fatihah itu Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memuliakanku. Maliki yaumiddin, hambaku menyanjungku. Jadi Allah dipuji, disanjung dan dimuliakan. Itu 3 ayat itu. Tapi di ayat keempatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah menjawab, aku bagi 2 sholat hambaku antara aku dan hambaku. Kalau yang tadi kan untuk Allah semua tuh. Kalau yang kalimat ini, aku bagi 2 antara aku dan hambaku. Adapun hambaku minta apa saja, aku kasih. Apapun yang diminta hambaku, ku kasih. Karena sholat ini ku bagi 2 antara aku dan hambaku. Kemudian kita minta sama Allah. Nah itu yang dikasih sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dikasih hidayah, jalan yang lurus. Jalan lurusnya orang-orang yang dulu sama Allah sudah dikasih. Orang yang telah diberi nikmat.
dan jauhkan kami dari orang-orang yang dimurkai, al-maktub, ghairil maktub, bukan orang yang kau murkai ya Allah, dan orang yang zalim, orang yang sesat. Ini loh doa kita, sholat kita itu minta ini, minta hidayah, supaya kalau ada orang kayak Abroha ini kita nggak gampang ikut-ikutan, nggak kemakan media, karena kita minta ya Allah kasih kami hidayahmu, petunjukmu, supaya kami nggak gampang ikuti media-media hari ini. Yang media hari ini dikuasai, antum tahu Meta punya siapa, ya kan? WhatsApp punya siapa? Bukan, ini bukan masalah berarti nggak boleh dipakai, bukan masalah sortir kita terhadap informasi itu. Gampang kemakan buah. Nggak gampang kemakan hoax gitu loh. Jadi tahu hoax. Ya, jadi ini yang kemudian kita aja sholatnya saja itu sama Allah. Kau minta hidayah sama aku. Nah kita ini kalau ada iklan, aku beri satu permintaan, apa yang kita minta coba? Kasus korupsi. Wani piro gitu kan. Gitu. Artinya kita ini asal dikasih permintaan mau dipenuhi, itu yang muncul di pikiran kita. Yang pertama kali biasanya minta fasilitas, kaya raya, minta ini. Ya Allah, beri saya hidayah. Masalahnya kalau pakai iklan tadi itu kan yang nganu jin itu. Jin 76 itu kan. Minta itu sama Allah. Ista'in billah. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Jadi minta sama Allah. Itu saat yang kemudian kita jangan cuma jadi orang yang ikut-ikutan. Ini bukan masalah jadi pewaris atau perintis. Ini masalah antum mewarisi siapa, itu kan masalahnya gitu kan. Mengikuti siapa? Termakan kaidahnya siapa? Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, katakan pada mereka, kalau mereka benar mencintai aku, kata Allah nih. Katakan Muhammad, fattabi'uni, suruh ikuti. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kau mencintai Allah, fattabi'uni, katakan Muhammad, ikuti aku Muhammad. Allah menjawab, kalau sudah itu manusia mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul, Allah mengatakan, yuhibbukumullah, Allah akan membalas cintanya. Jadi cinta berbalas cinta, mahabbah berbalas mahabbah. Tapi nggak selesai cuma dicintai Allah. Allah tambahkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, aku mengampuni semua kesalahannya. Dosanya, kesalahannya aku ampuni. Wallahu ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Sayang, menyayangi kita. Cuma diminta memfollow Rasul. Ittiba, kalau Rasul punya Instagram umpamanya gitu. Itu di setiap postingan beliau kita pelajari untuk kita pengen ngikuti kita. Kita nggak cuma like aja, nggak cuma like. Tapi juga di ngapain aja. Ya, jadi pertama kita follow dulu. Jadi akunnya Rasul nih, Sirah Nabawiyah, kita follow dulu. Ini bukan masalah akun SBS, bukan. Akunnya Rasul, gitu kan. Kita kenalan dulu, kita follow. Sudah. Habis itu dari follow nih, berikutnya postingannya tentang Nabi itu apa aja. Oh, ternyata ada alfilah, gitu kan. Dipelajari. Sudah, kalau sudah dapat ada, karena setiap ayat itu mesti ada perintah. Ada perintah, ada larangan. Kayak tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, berarti ada perintah suruh belajar. Dari perintah alfil tadi. Ada perintahnya, ada larangannya, ada. Terus nanti, jadi setiap ayat ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Selalu begitu. Nah, sehingga kalau kita sudah kenal Rasul, berikutnya adalah pelajari postingan beliau. Kalau sudah diamalkan, tugas antum share. Setelah kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nanti ada alladzi 'allama bil qalam. Ada hikmah yang kita dapetin. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam, itu baru di-share. Jadi jangan berhenti di kamu gitu kan. Pokoknya harus di-share gitu. Yang nge-share nanti ya jadi share kalau mau masuk surga. Iya, sekarang sampai kayak gitu, Set. Hal kayak itu yang kemudian yuk ilmu media Quran ini dipelajari, itu bagian dari ittiba kita kepada Rasul, dan itu sampai kapanpun kita meninggal, umur kita nggak akan pernah cukup untuk mempelajari itu. Sehingga semoga kita meninggal dalam keadaan sedang mempelajari Al-Quran, sedang mempelajari Sirah Nabawiyah, dan rasa cinta kita kepada Rasul itulah yang nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah,
kita mencintai Rasulullah, maka bukan hal yang tidak mungkin kita akan disurgakan dengan beliau. Tapi mereka yang salah milih idola, yang bahkan idolanya masuk neraka, yang dulu dicintai di bumi Allah ini, kemudian idolanya masuk neraka, maka nanti di neraka mereka akan saling menyalahkan. Wah, gara-gara kamu. Terus pemimpinnya ngomong, enggak ya gara-gara salahmu dewe, salah ya dadak melu aku. Akhirnya antar pemimpin dan kaumnya saling salah-salahan, walaupun dia centang biru sekalipun. Ya. Wallahualam bishawab, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita masih ada hadiah Ustaz untuk dibagikan kepada yang mau berdiskusi. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Sekalian yang ini Disampaikan yang bahwasanya mana? tidak boleh asal ikut-ikutan meski itu dalam kebaikan. Tapi ada satu hal yang saya belum punya jawabannya. Yaitu, misalnya bagaimana kondisinya ketika kita menemukan lingkungan yang mendorong untuk melakukan amal soleh lebih banyak dari yang sebelum kita laksanakan gitu. Pasti kan kita termotivasi untuk melakukan itu. Tapi kadang ada perang batin antara ini aku melakukan ini dikira hanya ria karena melakukan di saat lingkungan ini berada di lingkungan ini. Tapi kalau nggak dilakukan sayang banget ibadahnya atau pahalanya jadi nggak nambah. Jadi kadang bingung mau dilakukan takutnya ria malah salah, tapi tidak dilakukan malah seakan-akan kita meloloskan setan yang masuk tidak melakukan gitu. Nah itu harus gimana ketika dalam kasus itu. Ya, insyaallah. Ada lagi? Kawan ada? Ada 3 nih hadiahnya. Walaupun ini satu lumayan berat nih pertanyaan. Ada? Kawan ada? Cukup? Oke. Ya. Ini dulu waktu saya SMA, Mbak, ada program namanya One Day One Juice. Ya. Apa singkatannya? ODOJ gitu. Sekarang ojol gitu. Oke, itu bagus. Baca Quran bagus. Apalagi kan rumah tahfidz juga bertumbuh. Itu sudah menjadi bagian dari kabar gembira bahwa Islam itu akan kembali di puncak kejayaannya. Hanya saja metode kita dalam mengamalkan itu yang kemudian harus dievaluasi. Misal kayak tadi ya, kalau saya lakukan, saya takut ikut-ikutan yang lain, bahkan dianggap ria. Kalau saya nggak ikutan, kesempatan ini jadi hilang nih. Contoh sekarang yang paling gamblang aja, umroh. Umroh tuh hari ini Masya Allah lebih mahal dari 10 tahun yang lalu. Tapi yang berangkat lebih banyak loh sekarang. Benar nggak? Nggak tahu. Umroh tuh Masya Allah. Hari ini orang kafir jualan umroh. Wallahi saya punya adik kelas. Saya kuliah di pariwisata. Orang kafir jualan umroh. Ya, dia karyawan di sebuah perusahaan, yang perusahaan itu jualan umroh dan dia marketingnya. Gimana coba jelasinnya? Umroh kan kebaikan, dan biarinlah orang kafir jualan kebaikan. Abroha tadi kan. Jadi ini sekali lagi ya, saya cuma ingin sampaikan kondisi kita hari ini tuh, kembalikan dulu pada amal kita ini sudah dilandasi ilmu apa belum. Itu sih yang pengen disampaikan Ibnu Mas'ud tadi. Landasi semua amal dengan ilmu terlebih dahulu. Bukan tidak boleh tadi orang one day one juice, kemudian umroh, masa nggak boleh, itu amal kebaikan. Hanya saja landasi dengan ilmu. Supaya saat umpamanya manusia berpindah dari amal yang tadinya kayaknya baik banget dilakukan bareng-bareng, tiba-tiba hilang mereka semua, kita tetap konsisten pada amal soleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Nggak bingung. Karena masalahnya kadang kita mempertimbangkan makhluk di dalam amal soleh kita, itu masalah. Jadi makhluk tuh kalau, simpel aja, kamu berangkat kajian nggak? Aku kayaknya enggak, ya udah deh aku juga enggak. Gitu. Itu mempertimbangkan makhluk. Kamu kajian nggak? Aku tetap kajian. Tapi aku nggak berangkat tuh, urusanmu. Gitu. Jadi tidak tergantung kepada makhluk. Ini baru berangkat urusan kajian umpamanya. Jadi umroh juga begitu. Umroh itu sesuatu yang justru kita datang tuh karena dosa banyaknya kita itu. Dosa besarnya yang kita bawa ini.
datang ke sana tukerin sama hidayah. Itu barterin. Jadi kesalahan kita nih, ya Allah ampuni saya, dan saya pulang saya ingin kau tambahkan hidayah padaku. Jadi kalau orang lain terus pada umroh, bahkan sekarang umroh itu ada ininya. Saya baru dikasih tahu temen tuh, di sana ada mutawif yang menawarkan jasa bikin video video estetik gitulah pokoknya gitu. Dan itu katanya nanti hasilnya 1 menit. Ini kalau Ya gitulah kan, ya boleh ya kan? Kalau bicara boleh gitu kan. Cuma masalahnya kalau nggak dibekali ilmu itu bisa merusak niat. padahal harusnya kesalahan itu Dan itu ada biayanya kan? ada dosa gitu ya. Ya harusnya. Saya kalau lagi ngisi manasik umroh, saya cuma sampaikan ibu bapak bawa kamera tuh boleh, silahkan. Tapi jangan sampai kamera ini jadi berhala buat kita. Karena dulu di masa Sirah Nabawiyah tuh orang tawaf tuh ngangkat berhala. Bangga. Bener-bener diangkat gini. Seneng Oh gitu ya. iya, karena setiap berhala itu ada simbol kaum. Jadi misalnya dari Bani Makhzum gitu, berhalanya ini. Itu ada. Nah sekarang yo ngangkat sih tangannya gitu kan. Ngasih tahu temen. Syiar katanya gitu kan. Syiar. Saya punya temen yang bahkan ratau sholat pas umroh update terus gitu kan. Ya semoga Allah ampuni kan gitu. Semoga Allah ampuni. Bahwa poinnya di tadi Mbak, kasih landasan ilmunya dulu. Umroh nih saya mau ngapain sih umroh nih? Saya ngaji nih mau ngapain sih? Saya mau sekolah, bahkan nih antum minum nih. Kalau antum niatnya hanya sebatas menghilangkan dahaga, Allah kasih hilang dahaga. Tapi tidak ditambah rasa iman syukur kita kepada Allah karena kita tidak menghadirkan Allah dalam minum kita. Mandi biar apa mandi? Seger kan? Atau nanti mau ada acara gitu. Ya boleh, nggak masalah. Antum mandi sebelum acara tuh boleh. Masalahnya adalah hadirkan Allah di dalam mandi kita. Ya Allah, saya mandi ini semoga kau ampuni dosa-dosaku. Karena mandi itu syariat. Sehingga semua ibadah itu fungsinya kalau tidak menghapus dosa, dia akan memberi rahmat. Masalahnya dihadirkan apa enggak? Kan gitu. Jadi, kamu mandi enggak? Aku enggak. Ya udah, aku enggak lah gitu kan. Kamu mandi, aku juga mandi gitu. Hanya karena orang lain ya kita dapat apa yang kita inginkan. Mandi biar seger ya dapat segernya. Tapi nilai ibadah di hadapan Allah, apakah itu menghapus dosa atau menambah iman, nggak dikasih sama Allah. Itu apa nggak rugi kita? Jadi urusan mandi kita salah, urusan minum kita salah, apalagi umroh kan tadi kan. Yang kemudian yuk ditahapi bagi amal yang masih kadang ini belum ada Allahnya nih, maka manusia dihilangkan dulu, makhluk hilangkan dulu, Allah dihadirkan. Tak kasih lagi nih buat laki-laki nih biasanya. Jumatan tuh niatnya kan bukan tidur siang saja. Bukan juga nyari nasi. Oh ya bukan ya. Jumatan itu niatnya adalah nyari ilmu. Karena laki-laki itu poamahnya terbagi menjadi 2. 1 nasihat, 2 nafkah. Jadi laki-laki punya tugas 2. 1 nasihat, 2 nafkah. Nasihat ini tidak harus selalu dalam bentuk lisan, tapi kadang bentuk keteladanan. Adapun nafkah memang harta. Memang dikasih gitu. Sehingga antum Jumatan itu bukan mau nyari nafkah kan. Jumat berkah itu bukan bagian dari tugas kita dalam Jumatan gitu. Siapa yang dapat paling banyak? Bukan. Justru di situ dia nyari ilmu. Maka Allah akan kasih dia ilmu walaupun dia ngantuk kan. Paham ya? Walaupun ngantuk gitu kan. Kan yang nggak ngantuk paling khotibnya. Karena khotib memang niatnya mau berbagi ilmu Zat. Allah kasih, dia bisa berbagi ilmu syiarnya gitu. Nah kita yang dengerin gitu. Dan gitu kadang kalau khotibnya ada halus banget, ittaqillah. Gitu. Di sini ada bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau niatnya mau niatnya tidur ya tidur gitu. Maka Jumatan itu niatnya nyari ilmu. Ya Allah, saya ini laki-laki, kau tugaskan aku menjadi qawam di keluargaku, dan qawam itu perlu ilmu. Maka saya datang Jumatan ini untuk kau berikan aku tambahan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Nah itu terus kadang suka kotak infak lewat Zat. Ya kan? Nah, ada iklan gitu kan. Nah kalau sekarang udah bisa scan ya. Kalau dulu kan kotak itu dimasukin aja. Antum masukinnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kalau masukin kotak infak kanan ya? Kanan. Saya mau tanya, tangan kiri antum ngapain biasanya? Ngapain Ustaz?
Kamu infak nggak kalau? Enggak boleh pertanyaannya gimana maksudnya? Yang masukin tangan kanan tangan kirinya ya enggak apa-apa. Biasanya ngapain? Antum ngamati nggak? Oh, nutupin. Oh, nutupi. Betul nggak? Betul nggak? Oh, Pertanyaan saya, tangan kiri itu tugasnya nutupin itu niatnya apa? ya enggak kelihatan. Biar nggak dilihat orang. Lah apa makhluk dimasukkan dalam urusan ibadah kita tuh ngapain? Paham ya? Nggak, kita ngapain nutupin tangan itu tuh ngapain? Biar nggak ketahuan makhluk lain. Karena duit saya kelontang gitu kan. Padahal ada bunyinya. Ada bunyi lagi. Wah ini kok nggak ada yang masukin kertas dulu tuh kok. Jadi lenting gitu jadi dengar itu. Ya lebih ke gini Ustaz. Bukan nggak boleh tangan kiri nutupi, silahkan, itu adab saja. Cuma hati jangan sampai salah niat. Kalau banyak nanti dikira riak Ustaz. Antum dari riak. Antum mau infak nggak? Enggak, nanti tidak dikira riak. Antum riak sudah. Setan jadi main pintar loh. Oh, luar biasa. Banyak itu digoda, Ya. ngasih dikit digoda, enggak ngasih juga digoda. Iya, karena konsep syaitoniyah itu cukup menghilangkan Allah di dalam niat, selesai sudah ibadah dia. Jadi konsepnya jahiliyah dengan konsep nubuah itu cuma pada satu poin, lillah fillah fisabilillah. Itu. Cuma beda itu aja. Tapi ketika orang tidak menghadirkan Allah dan Allah mintanya khalis, murni hanya untuk saya, nggak boleh dicampur dengan yang lain. Karena kita kalau sudah campur dengan makhluk berarti sudah tidak murni. Kalau tidak murni berarti tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, Allah besok di akhirat, lah kau minta apa? Kau waktu mandi itu minta apa? Seger kan? Udah tak kasih. Ada pahalanya? Nggak ada. Padahal yang Al-Fatihah ngakunya iya karena Iya karena butuh, iya karena stain. menghadirkan makhluk. Nah itu masalah kita. Bohong berarti. Nah itu yang kemudian Allah mengatakan dusta kamu. Kepada tiga golongan. Satu, orang yang berilmu, ancaman bagi kami yang keliling muter ngomong, itu ancamannya ada. Orang berilmu menyampaikan ilmunya, kemudian ditanya sama Allah, untuk siapa kamu lakukan itu? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu lakukan itu untuk nyari follower kan? Agar kau dianggap sebagai ahli ilmu kan? Agar kau dianggap sebagai orang yang paham dengan ilmu agama kan? Maka kau sudah dapatkan itu. Bukankah follower kamu sudah dapat? Ketika kamu sudah dapat follower, berarti aku tidak memberikan apa yang akan kuberikan di akhirat. Karena kau sudah tidak kholis, tidak murni hanya untukku, nggak ada itu. Dan aku sudah berikan itu berupa follower yang kamu inginkan. Dan itu Allah tidak mendolimi hambanya. Oh enggak, karena dia sendiri yang mendolimi hambanya, yang mendolimi dirinya sendiri. Itu juga udah fair, itu udah setara gitu. Ya, ya, Karena yang dia cari juga follower ya dikasih oleh Allah. dikasih sama Allah. Ya, kalau dia minta surga ya dia malah curang. Dia malah curang. Allah akan sesuai dengan apa yang diniatkan hambanya. Orang kerja nyari apa? Nggak apa-apa, yang umum aja, yang umum. Gaji kan? Bener nggak? Orang paling bahagia pas kerja itu pas apa? Gajian. Gajian tuh sebulan berapa kali? Sehari kan? Antum bayangkan kerja 30 hari bahagia cuma sehari. Berarti kalau sebulan sekali berarti 12 bulan. Setahun antum bahagia cuma 12 kali. Lah hari ada 360 hari, 365 hari. Terus kita bahagia hanya 12 hari dan Allah mengatakan sudah kukasih. Terus niatnya apa tan? Karena dia cuma mau nyari duit kan? Loh, salah potat. Loh, nyari duitnya nggak salah. Cuma niatnya menghilangkan Allah kemudian mengganti dengan apa yang menjadi syahwat kita. Di situ Allah nggak akan kasih balasannya. Allah kasih balasannya sesuai dengan yang dia niatkan. Allah sesuai prasangka hambanya. Kau minta bahagia pas gajian, tak kasih. Kadang ada tambahan di kita, kalau kerja itu bahagianya pas jam istirahat itu ada bahagianya. Istirahat, nah dilitnya istirahat. Mau sholat duhur sekalian makan siang gitu kan. Allah kasih. Sudah sama jam mau pulang, kan? Udah mau pulang tuh, wah bentar lagi pulang, udah mau pulang tuh seneng tuh. It's okay, itu nggak ada salahnya. Yang saya ingin sampaikan adalah kerja kita itu niatnya adalah ya Allah, saya ini kerja di tempat ini sesuai dengan amanah yang kau berikan padaku. Sudah? Maka di dalam kerjaku ini ada transaksi yang namanya akad ijarah. Akad gaji namanya. Ijarah itu sebenarnya sewa tenaga, setelah dilakukan dibayar. Itu gaji lah kalau kita nyebutnya gaji tadi. Maka yang aku harapkan bukan nominal gajinya ya Allah. Yang aku harapkan adalah kesepakatan ini kau ridhoi sehingga kami amanah dalam menjalankan tugas.
Kalau kita minta ridhonya Allah dengan pekerjaan kita, maka Allah akan berikan itu di dunia dapat gaji. Dia jalankan kerjaan itu setiap hari sesuai amanahnya, Allah berikan kebahagiaan di hati dia. Dan di akhirat dia berikan surga, bahkan bertemu dengan Allah. Jadi yang harusnya cuma satu atau tiga gitu. Lebih dari tiga. Lebih dari tiga. Itu yang kemudian berarti kunci utama hidup kita itu adalah jangan sampai konsep syaitoniah tadi, yang kita kayaknya sudah beramal solih, kayaknya, apalagi zahirnya adalah amal solih, tapi syaitan cukup menghilangkan lilahnya, kling gitu, maka dia jahiliyah lagi. Kan Abraham bangun gereja, motif agama dihadirkan, zahirnya itu diperlihatkan, tapi kata Allah gak ada manfaatnya, sia-sia, sesat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Ahmad? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, dari masalah ini mudah-mudahan pertanyaan dengan kemarin ini kan banyak berseliweran di media sosial mengenai pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah, bagaimana sih kalau ini saya pribadi supaya hati Pak itu bisa sampai ke sana, kita asal ikut-ikutan yang menjadi viral di sosial media Instagram seperti itu, kemudian boleh tidak sih bisa supaya misal diri kami menghadirkan tujuan agar Baitul Maqdis itu cukup menjadi ibadahnya kami, diri kami itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja seperti itu. Matur nuwun pertanyaannya. Mohon diberikan tambahan juga boleh lah yang mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki diri kami seperti itu. Insya Allah, sekarang Mas Ian. Ya, ini juga benar kan. Ini contoh yang sebenarnya antum tahu Romawi yang tadi mensponsori Abraha itu, itulah yang menguasai Syam saat itu. Dan saat Nabi dilahirkan, keluar dari rahim Aminah itu cahaya tentang Syam. Setelah Allah ingin sampaikan, Muhammad, ini visimu. Perbaiki bumi Allah ini dimulai dari tempat lahirmu sampai wilayah Syam. Itu targetnya Rasul. Sehingga nanti ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian beliau dibalikkan lagi ke Mekah, baru hijrahnya ke Madinah. Madinah itu nanti jalur perdagangan Mekah ke Syam. Sudah singkatnya, Rasul nanti memenangkan pertarungan dengan kafir Quraisy di tahun 8, Mekah menerima hidayah, Rasul langsung fokus ke Syam. Karena itu target, itu visi. Sampai kemudian tahun 8, tahun 9 itu ada peristiwa Perang Tabuk, itu sudah di perbatasan dengan Syam. Jadi Jazirah Arab dengan Syam ada perbatasan Tabuk itu sudah sangat dekat. Sehingga Rasul tuh ketika tahun 10 Hijriah, itu beliau nanti haji, itu haji pertama dan terakhirnya beliau. Terus kemudian di tahun 11-nya beliau wafat. Tapi beliau pas menjelang wafat, itu ditawari sama malaikat. Ya Rasulullah, engkau pengen hidup sampai visi terpenuhi, diantaranya Syam, atau meninggal hari ini? Maka kemudian Rasul menjawab, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih meninggal. Loh, visinya belum selesai. Visinya belum selesai, makanya di majelis kita ada Ustaz. Di playlist kita, di pertemuan kelima, Ustaz. Kelima, tugasmu bukan menyelesaikan masalah. Rasul tuh nggak selesai, visi untuk membebaskan Baitul Maqdis belum selesai. Tapi Rasul punya Khulafaur Rasyidin, yang itu bagian dari tim yang sudah beliau bentuk, dan beliau menjalankan tugas sebagai Khalifah fil ard. Tugas di bumi Allah ini adalah menjadikan satu visi tentang Baitul Maqdis, dan kalau belum selesai, lanjutkan oleh penglanjutmu. Dan Rasul punya Abu Bakar dan Umar yang telah membebaskan Baitul Maqdis, dan itu persis seperti Nabi Musa alaihissalam dengan muridnya yang namanya Nabi Yusha bin Nun. Nabi Musa juga meninggal ketika Baitul Maqdis belum dibebaskan, tapi kelak dibebaskan oleh
Yusha bin Nun. Dan itu kalimatnya sama Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Beliau ingin berada di tempat di situ yang paling tinggi bersama Robnya. Pengen ketemu Allah, kangen sama Allah. Iya. Tadi kan Rasulullah menjelang wafat dan Arab itu. Ya. Tapi yang beda di kalangan kita itu Rasulullah ketika mau wafat ngomongnya Ummati. salah nih. Itu tidak ada riwayatnya. Karena kalau sampai Rasul mengatakan ummati, seolah keikhlasan beliau tidak murni. Beliau mempertimbangkan makhluk di bahkan menjelang meninggal beliau. Masalahnya itu viral kan gitu. Itu viral. Dan saya di follower kalau nggak mau sama makanya saya mengajak untuk belajar sejarah pakai literatur. Kalaupun seandainya ada guru kita yang menyampaikan itu, cukuplah dalam tanda kutip tegur dengan pura-pura bertanya. Jangan langsung, Pak, ini nggak genap Pak Ustadz nih, informasinya nggak sesuai dengan buku ulama, jangan. Jaga adab kan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya cuma ingin sampaikan gini, bahwa Abroha saja ada hubungannya loh dengan Baitul Maqdis saat itu. Maka apakah Baitul Maqdis hari ini nggak ada hubungannya dengan Abroha? Lalu muncul pertanyaan, apa yang harus kami lakukan? Lakukan apa yang dilakukan Rasul. Rasul tidak sibuk datang ke Baitul Maqdis, tapi Rasul sibuk dengan tadabbur Al-Quran. Karena 40 tahun beliau gelisah dengan kejahiliahan, solusinya adalah Iqra ya Muhammad. Setelah kemudian berarti tugas kita bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi tadabburi Al-Quran sampai kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tentu bertahap. Dan di dalam beliau setelah menerima wahyu Iqra, pertanyaannya siapa yang beliau temui? Apakah Abu Bakar? Apakah Abu Jahal? Tidak. Yang beliau temui adalah istrinya Khadijah. Zammiluni, selimuti aku. Berarti ada tema keluarga di situ. Maka perbaikan peradaban Baitul Maqdis itu sampai hari ini itu semuanya diawali dari perbaikan rumah tangga. Semua diawali dari perbaikan keluarga. Laki-laki punya tugas, perempuan punya tugas. Fokus di situ, maka antum telah berkontribusi dalam membebaskan Baitul Maqdis insya Allah. Walaupun mungkin antum nggak punya duit untuk donasi, walaupun mungkin jadwal antum tabrakan dengan aksi Palestina, umpamanya terus dakwah bikin jadwal antum kerja, itu saya nggak bisa gitu. Kemudian mungkin antum nggak bisa memboikot karena ibu antum yang buka warung umpamanya gitu. Gimana mau umpamanya gitu kan? Itu serba sulit. Tapi ketika antum menjadi seorang muslim, antum beriman, maka buktikan di hadapan Allah, ya Allah, saya tadabburi Al-Quran ini, saya tahapi apa yang bisa saya pahami, saya amalkan apa yang kemudian sudah kau anugerahkan berupa taufik kepadaku, maka disinilah kontribusi saya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan tidak ada, Allah akan hancurkan kiamat sebelum Baitul Maqdis dibebaskan. Karena Baitul Maqdis akan bebas dulu. Kemudian masih ada lagi Romawi. Nabi mengatakan Romawi kelak akan jatuh di tangan Islam. Makanya kita punya surat Ar-Rum. Dan di surat Ar-Rum di ayat 21-nya temanya tentang rumah tangga, pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang mau berpikir. Jadi pembebasan Baitul Maqdis itu diawali dari akal yang mau berpikir dan dimulai dari rumah tangga. Jadi yang perlu dilakukan Mas Dian adalah belajar tentang laki-laki, tugasnya apa. Maka Quran menyebut kata qawamah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Mas Dian pelajari itu, maka Mas Dian telah menjadi orang yang berkontribusi membebaskan Baitul Maqdis, bahkan memenangkan peradaban Romawi. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jadi kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami semoga Allah mengampuninya. Insyaallah di pertemuan kedua, playlist kedua kita akan bahas di masa yang sulit itu. Kita akan bahas Nabi sudah lahir, beliau yatim, beliau miskin, bahkan beliau bingung dengan peradaban saat itu. Dan kita lihat bagaimana cara Rasul memperbaiki. Kita ikuti di dalam tadabbur surat Ad-Duha ayat ke-6 insyaallah. Ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Fatah untuk kemudian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali.